Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinandi Kaisar. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam terkait ibadah sebagai aspek ritual umat Islam. Prinsip dasar dari semua agama mengenal dengan istilah ritual karena setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral. Salah satu tujuan pelaksanaan ritual adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan. Di samping itu, ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci dan memperkuat solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. Sebagian dari manusia itu sendiri yang menganggap ibadah itu hanyalah sekedar menjalankan rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban seperti sholat dan puasa. Sayangnya kita lupa bahwa ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian kepada tauhid terlebih dahulu. Why? Keduanya berkaitan erat karena mustahil kita mencapai tauhid tanpa memahami konsep ibadah dengan sebenar-benarnya. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi atau batin maupun yang nampak atau lahiriah. Dari definisi tingkat tersebut, maka secara umum ibadah seperti yang kita ketahui diantaranya yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah lainnya, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Selain ibadah pokok tersebut, hal-hal ini sering juga dianggap sepele pun sebenarnya bernilai ibadah dan padahal tidak dapat diremehkan begitu saja. Terkait pembahasannya, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan ataupun perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun di batin. Pada dasarnya ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, antara lain yang pertama ibadah hati qalbiyah adalah sebuah seorang setelah memiliki rasa takut, rasa cinta, mahabbah, menghargai raja, senang, raghabah, ikhlas dan tawakal. Yang kedua ibadah lisan dan hati, lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa dan membaca ayat Al-Qur'an. Yang ketiga ibadah perbuatan fisik dan hati, badaniyah wa qalbiyah adalah hal yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad dan berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan dirinya kepadanya, sebagaimana realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Selanjutnya pengertian ibadah secara bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dengan asal kata abadah, ya'budu abdan fahuwa abidan. Abid berarti hamba atau budak, yakni seorang yang tidak memiliki apa-apa, hatta dirinya sendiri memiliki tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba-hambanya hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Keberadaan manusia diciptakan muka bumi ini adalah hamba Allah, Abdullah, jika raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rezeki miskinnya kaya ketentuan Allah, dan ciptaan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Zariyah ayat 56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat diibadah dalam 2 hal antara lainnya itu. Yang pertama ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambaan yang murni hanya dengan hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adalah dalil perintah berdasarkan balik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu. Tidak boleh ditetapkan oleh akal ataupun logik keberadaannya. Tata caranya harus berpola kepada contoh dari Rasulullah SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh dalam Al-Quran yang berbunyi atau memiliki terjemahan. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Yang kedua bersifat suprarasional di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah untuk ini bukan ukuran logik. Karena bukan walayah akal, melainkan walayah wahyu. Akal hanya berfungsi untuk memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah at-tasyrih. Yang ketiga asasnya, taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini dalam kepatuhan atau ketaatan. Yang keempat, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah semata untuk bagian hamba, bukan untuk Allah. Dan salat satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah ghairu mahdah ialah skala amalan yang didesainkan Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.
Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah untuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada Rasul, sehingga perkara baru bid'ah adalah ibadah ghairu mudhah diperbolehkan. Bersifat rasionalnya ibadah bentuk ini baik dan buruknya atau untung ruginya manfaat atau mudratnya dapat ditentukan oleh akal dan logika. Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Asasnya manfaat, selain itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. Oleh karena itu dalam ibadah ghairu mudhah jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya, tapi tanyakan dalil mana yang melanggarnya. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih yang artinya pada dasar segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharusannya sesuatu untuk hukumannya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun contoh ibadah ghairu mudhah antara lain masalah-masalah furuh seperti sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya. Jika dalam ibadah mudhah yang bersifat ta'budi tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah ghairu mudhah ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah, kullu bid'atin dolalah dalam ibadah ghairu muhaddah. Yang kedua, pengertian ritual. Ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama, kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat normal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis. Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti ritual yakni hal ihwal ritus atau tata cara dalam upacara keagamaan. Upacara ritual atau seremoni adalah suatu sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ritual umum adalah segala bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Makna besar ini menyiratkan bahwa di satu sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau kehidmatan. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan dilakukan terutama untuk nilai simbiosis mereka. Karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat termasuk oleh komunitas agama, adat, dan tentu. Adapun tujuan ritual tersebut bervariasi. Secara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seorang untuk mengatakan apresiasi seorang, mendapatkan penerimaan sosial tujuan event atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Adapun dari segi tujuan ritual itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian penting, antara lain yang pertama bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan, yang kedua bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, yang ketiga bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya ritual dapat dibedakan dari segi jangkauan, yakni satu ritual sebagai teknologi seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan pemburuan. Yang kedua ritual sebagai terapi seperti upacara untuk mengobati atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga ritual sebagai ideologis mitos dan ritual tergantung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, perilaku, sentimen, dan nilai-nilai kelompok yang baik. Contohnya upacara inisiasi merupakan konfirmasi kelompok terhadap status hak dan tanggung jawab yang baru. Yang keempat ritual sebagai penyelamatan salvation. Misalnya seorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru. Ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia profan. Yang kelima, ritual sebagai revitalisasi atau penguatan atau penghidupan kembali. Ritual ini sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk menyelamatkan tetapi fokusnya ke masyarakat. Ritual ditinjau dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi yang pertama ritual Islam. Yang primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Umpamanya, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kewajiban ini disepakati oleh para ulama karena berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ritual Islam sekunder adalah ibadah sholat sunnah. Umpamanya bacaan ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan sholat duha. Ritual Islam teriter adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah. Umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang membaca ayat kursi setelah sholat wajib tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Meskipun ada hadis tersebut, ulama tidak berpendapat bahwa bacaan ayat kursi setelah sholat wajib adalah sunnah. Karena itu membaca ayat kursi setelah sholat wajib bersifat taksini. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait tugas pendidikan agama Islam. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.